Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel. Sekarang kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan. Masih ingat kan kalian tentang materi minggu lalu, yaitu gerak pada hewan? Karena materi ini adalah gerak pada makhluk hidup, maka kita akan pelajari 3 gerak, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Oke, kita lanjut ya. Kita ke gerak pada tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jannatin Alia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gerak pada tumbuhan. Ya, ini gerak pada tumbuhan. Mungkin kalian pernah melihat tumbuhan ini ya. Ini namanya tanaman Venus. Ini tulip. Nah, yang ini adalah tanaman sulur-suluran. Apakah mereka bisa bergerak atau mereka bisa berpindah? Nah, kita akan bahas di gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan ini bukan gerak yang berpindah ya, karena tumbuhan itu bergerak secara pasif. Artinya dia tidak bisa berpindah tempat, namun dia bisa bergerak atas dirinya sendiri. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gerak higroskopis, esionom, dan endonom. Gerak esionom nanti akan dibagi menjadi 3 lagi, yaitu nasti, tropisme, dan taksis. Nah, nasti akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama termonasti, seismonasti, niktinasti, fotonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Sedangkan yang tropisme akan dibagi menjadi 4, yaitu fototropisme, geotropisme, tigmotropisme, dan hidrotropisme. Sedangkan taksis akan dibagi menjadi 2, yaitu fototaksis dan gemotaksis. Kita lanjut. Yang pertama yaitu gerak higroskopis, yaitu gerak pada tumbuhan akibat kadar air atau perubahan kadar air. Jadi kalau misalnya kadar airnya berubah, maka geraknya juga akan berubah atau dia akan bisa bergerak. Contohnya itu pecahnya kulit polong-polongan, kembang merak, kacang buncis, dan membukanya kotak spora. Nah, di sini akan ada gambar. Ini adalah contoh. Ini adalah kacang hijau. Mungkin kalian pernah lihat. Ini adalah tanaman kacang hijau. Nanti ketika sudah tua, kulit pada kacang hijau itu akan berubah menjadi coklat. Nah, ketika kulitnya berubah menjadi coklat, maka kulit itu akan membuka dengan sendirinya sehingga kacang hijau bisa keluar. Seperti itu. Nah, ini contoh lainnya. Bolongan ini akan membuka, atau bahasa Jawanya sih meletek. Nah, itu bisa membuka dengan sendirinya. Nah, terkupasnya kulit tanaman polong-polongan. Next, kita akan belajar tentang gerak endonom. Diingat-ingat endo. Endo itu artinya dalam. Jadi, tanaman ini bergerak disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor dari dalam tubuh itu sendiri. Contohnya, gerak aliran sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan yang ada di dalam sel tanaman itu sendiri. Contohnya di tanaman hidrilla. Tanaman hidrilla ini seperti ini kalau misalnya dibesarin. Biasanya ini ada di akuarium gitu. Jadi kalian mungkin pernah melihatnya. Nah, ini saya akan perlihatkan pergerakan sitoplasmanya. Nah, nih kalian lihat ada gerak seperti ini. Hijau-hijau semua ini adalah klorofil, sitoplasma cairan. Nah, cairan yang berwarna hijau itu namanya klorofil. Nah, di sini ada pergerakan. Mungkin kalian bisa melihatnya. Nah, pergerakan inilah yang disebut dengan pergerakan endonom. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke gerak esionom. Tadi kan saya sudah bilang kalau gerak pada tumbuhan itu dibagi menjadi 3, higroskopis, endonom, dan esionom. Esionom ini yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar. Kalau tadi higroskopis dari air, kalau endonom dari dalam, kalau esionom dari luar. Nah, ini ada rangsangan dari luar itu berupa cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi, atau bisa juga dengan zat kimia. Gerak esionom dibedakan atau
bagi lagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Kita yang pertama yaitu gerak tropisme. Kita belajar tropisme dulu ya. Tropisme itu adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi datangnya arah. Jadi dia itu menuju ke arah datangnya rangsang, menuju ke arah datangnya rangsang. Ini tadi saya udah bilang kalau tropisme ini akan dibagi menjadi 4, yaitu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, dan tikmotropisme. Kita lanjut. Yang pertama yaitu fototropisme. Di mana-mana foto itu artinya cahaya. Jadi fotosintesis itu pasti berhubungan dengan cahaya. Maka fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh arah atau rangsangan berupa cahaya matahari. Jadi dia itu geraknya menuju arah datangnya cahaya matahari. Nah, ini berkaitan dengan auksin. Auksin itu adalah hormon yang membuat tanaman menjadi lebih panjang. Hormon auksin ini hormon yang takut cahaya, sehingga yang banyak auksinnya itu adalah bagian yang tidak terkena cahaya. Nah, ini contohnya. Tanaman yang cahayanya cuma dari sebelah sisi aja, sebelah kanan aja, maka tanaman akan menuju ke arah kanan. Tapi auksinnya ada di sebelah kiri. Kalau nggak percaya, mungkin kalian pernah mencoba untuk menggunakan kacang hijau atau kecambah. Kalian taruh aja di bawah kasur atau di tempat yang gelap sekali. Dia akan panjang, tapi dia berwarna kuning karena dia tidak terkena cahaya. Kita lanjut ke geo. Kalau geo itu adalah gravitasi. Jadi geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa gaya gravitasi. Contohnya ketika pembuatan atau proses kecambah, ini ada yang ke bawah yaitu akar, ada yang ke atas nih. Yang ke bawah ini adalah akar, yang ke atas ini adalah batang. Kalau yang ke bawah itu adalah menuju pusat bumi, maka dia dinamakan geotropisme positif. Kalau yang ke atas, nih, tadi yang saya bilang batang, maka dia dinamakan geotropisme negatif. Kenapa? Karena dia melawan arah gravitasi. Selanjutnya tikmu. Kalau tikmu itu artinya sentuhan. Jadi dia menuju ke arah datangnya sentuhan. Nah, ini contohnya adalah sulur-suluran. Sulur-suluran itu tanaman yang, nah seperti ini, tanaman yang ada ininya. Nah, ini namanya sulur. Contohnya anggur, sirih, mentimun, dan markisa. Mungkin kalian pernah melihatnya. Tanaman ini adalah pergerakannya berupa tikmu tropis. Nah, ini saya akan memperlihatkan video bagaimana tanaman itu bisa bergerak secara tikmu tropis. Ya, dia menuju ke sentuhannya ada di mana? Ternyata di kayu, maka dia akan melilitkan sulurnya ke kayu tersebut sampai dia merasa nyaman di situ dan dia akan bertahan di kayu tersebut. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut yaitu hidrotropisme. Hidro itu artinya air. Jadi tanaman menuju arah datangnya air. Nih, gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Jadi dia menuju, nah kalian bisa melihat ini akarnya dia menuju arah datangnya air. Ada dari sebelah sini aja, jadi dia menuju seperti ini. Akar tanaman menuju arah datangnya air. Ya. Oke, kita lanjut. Kita ke gerak yang kedua yaitu gerak nasti. Kalau tadi tropisme menuju ke arah datangnya rangsang. Kalau nasti tidak menuju atau tidak dipengaruhi datangnya rangsang. Nah, ini di agak banyak: fotonasti, niktinasti, tikmonasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Kita yang pertama yaitu foto. Tadi saya udah bilang kalau ada kata-kata foto pasti artinya adalah cahaya. Kalau fotonasti berarti gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Di sini ada tulisan
bunga pukul 4. Nah ini mungkin kalian pernah melihat bunga seperti ini. Jadi kalau pagi hari bunganya itu akan menguncup karena cahayanya kurang baik untuk dia mekar. Nah ketika sudah pukul 4 sore maka dia akan mekar, karena ketika pukul segitu atau jam segitu cahayanya pas dia untuk mekar. Yang ke selanjutnya yaitu Nyctinastis. Nyc, inget night itu malam, jadi dia akan bergerak ketika malam hari. Contoh, ini adalah tanaman petai Cina atau bahasa Jawanya lamtoro. Jadi lamtoro itu kalau malam hari daunnya itu akan menutup atau menguncup. Nah itu agak tidur seperti itu. Dan ini bunga Wijaya Kusuma, mungkin kalian pernah melihatnya. Kapan ya dia mekar? Dia mekar pukul 12 malam. Jadi kalau ketika siang hari dia seperti ini kuncup, tapi kalau ketika malam dia akan mekar. Dia dipengaruhi oleh gerak Nyctinastis. Lanjut kita ke gerak seismo. Kalau tadi seismo tropisme atau tiknotropisme itu dipengaruhi oleh sentuhan, menuju arah datangnya sentuhan. Masih ingat tadi ya sulur-suluran? Kalau ini tidak menuju arah datangnya sentuhan, tapi dia ketika disentuh dia bergerak. Contohnya masih ingat kan? Nah ini apa ya, ini adalah putri malu. Jadi putri malu itu akan menguncup daunnya ketika dia disentuh. Nah itu disentuh terus dia akan menutup, itu namanya seismonasti. Jadi dia menguncup tapi tidak menuju arah datangnya tangan, jadi dia menguncup-nguncup aja gitu. Kita lanjut ke termonasti. Termo itu artinya suhu, masih ingat termometer? Nah itu adalah alat untuk mengukur suhu. Maka termonasti gerak yang disebabkan oleh suhu. Contohnya adalah bunga tulip. Nah bunga tulip ini akan mekar ketika musim semi. Jadi kalau nggak musim semi dia nggak mau mekar. Karena apa? Suhunya belum pas dia untuk mekar. Jadi dia bergerak hanya ketika suhu tertentu. Selanjutnya haptonasti. Hapto itu adalah serangga. Jadi kalau haptonasti, gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora atau sentuhan serangga. Masih ingat insektivora itu apa? Tanaman pemakan serangga. Contohnya adalah Venus dan kantong semar. Nah seperti ini. Jadi Venus itu ketika ada serangga dia akan menutup. Awal dia membuka, ketika ada serangga nempel dia akan menutup atau menangkap serangga tersebut. Untuk apa? Untuk dimakan. Itu namanya haptonasti. Selanjutnya nasti kompleks. Karena kompleks jadi gerakan ini dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu cahaya matahari, suhu, air, zat kimia, dan lain-lain. Contohnya yaitu gerak membuka menutupnya sel penjaga pada stomata. Sel penjaga seperti apa ya? Nah stomata itu kan ada di bawah daun ya seperti itu. Nah saya ada videonya. Ketika stomata diperbesar di bawah mikroskop, stomata itu di permukaan bawah daun ya. Nah ini adalah sel penjaga stomata. Sel penjaga stomata. Jadi stomata itu bentuknya kayak mulut gitu. Namanya juga mulut daun. Jadi dia akan membuka dan menutup. Nah ini adalah sel penjaganya. Sel penjaga ini dia akan membuka menutup ketika dia ada air, ada cahaya, ada zat kimia. Jadi dia akan membuka dan menutup untuk masuknya air atau masuknya cahaya pada tanaman. Masuknya air atau udara pada tanaman. Nah, seperti ini. Ketika ada air dia buka dan airnya masuk airnya. Ketika dia musim kemarau dia tutup. Jadi airnya tidak keluar. Seperti itu. Nah, itu. Next kita ke gerak selanjutnya yaitu gerak taksis. Taksis kalau gerak esionom dibagi menjadi 3 yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Kalau tropisme menuju arah datangnya langsung, kalau nasti tidak menuju, tapi kalau taksis menuju lagi, akan tetapi hanya pada organisme kecil. Contohnya pada lumut. Nah, taksis ini dibagi menjadi 2, fototaksis dan kemotaksis.
Yang pertama fototaksis, masih ingat foto artinya cahaya, sehingga gerak fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh cahaya. Begitu. Contohnya, klorofil zat hijau daun akan menuju arah datangnya cahaya. Ya. Kita simak video berikut ini. Nah, ini ada nama lumut-lumutan. Jadi lumut ini akan tumbuh lebih subur atau tumbuhnya lebih banyak ketika dia terkena cahaya. Nah, itu dia akan menuju ke arah datangnya cahaya. Itu klorofil. Jadi menuju ke arah datangnya cahaya, sehingga yang ada cahaya matahari itu akan berwarna lebih hijau. Sehingga yang tidak terkena cahaya maka tidak akan ada lumutnya atau sedikit lumut yang mau di sana, begitu. Jadi dia lebih suka ke cahaya. Selanjutnya, kemotaksis. Kemotaksis itu artinya kimia. Jadi dia menuju arah datangnya kimia. Bukan zat kimia ya, tapi bukan zat kimia yang berbahaya, tapi zat kimia itu artinya zat makanan. Jadi tanaman ini akan bergerak menuju arah datangnya makanan. Contohnya spermatozoa ini mendekat ke zat kimia atau tanaman. Itu contohnya lumut lagi, karena saya tadi menjelaskan bahwa dia gerak taksis. Ketika diperbesar, archegonium atau spermatozoa itu akan menuju ke tempat di mana ada makanan. Begitu. Untuk apa? Untuk membuahi sel telur. Oke, untuk gerak pada tumbuhan rasa sampai di sini ya. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa di komen. Jadi kalian bisa tulis di komen, kalian tanyakan apa, mungkin kita akan diskusi bersama. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.